Pratiwi Novianti alias Teh Novi mendadak sindir orang sombong dan haus pujian pada unggahan terbarunya yang memperlihatkan kebaikannya. Pada unggahannya tersebut, Pratiwi Novianti ini berniat memperlihatkan kondisi seorang pria yang dibantunya melakukan operasi mata. Teh Novi sangat bersyukur operasi mata yang dijalani oleh orang tersebut berjalan lancar. Teh Novi lantas menuliskan sebuah pesan bahwa orang yang paling baik adalah orang yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Namun, Teh Novi lewat unggahannya itu juga menyindir orang yang sombong dan sesumbar dirinya baik ketika baru saja memberikan bantuan untuk orang lain. Menurut Teh Novi, tidak ada orang baik yang menilai dirinya sendiri baik. Sebaliknya, orang seperti itu justru dinilai tidak bijaksana. Sebelumnya, Pratiwi Novianti diketahui sedang bersinggungan dengan Gary Julian, Denny Sumargo, dan Pablo Benua. Sebab Teh Novi dituding sebagai orang yang sengaja mengulur-ulur konfliknya dengan Agus terkait uang donasi. Tidak hanya itu, Teh Novi juga sempat dituding sebagai orang yang menyebarkan sendiri rekaman suara Denny Sumargo dan Pablo Benua membicarakannya dengan Farhad Abbas. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada satu hal lagi yang menurutku ngakak banget. Buzzer ya, aku kasih tahu kau. Bisa-bisanya video dugem orang dibilang itu Novi Pratiwi. Ih, sumpah itu aku ngakak banget. Sejak kapan Novi Pratiwi itu ngeden sampai kayak ular keket gitu ya kan? Novi Pratiwi itu kayak gini loh orangnya. Iya mas, iya pak, enggak mas. Bukannya kayak ular keket, terus nggak lama kemudian, makanya buzzer-buzzer yang pinter deh ya. Abis nuduh, fitnah, posting video Novi Pratiwi dugem dengan model yang begitu, nggak lama muncul video aslinya ya. Orang yang punya video itu 2023 muncul akunnya. Makanya nih aku kasih tahu ya, kalau mau sewa buzzer yang pinter deh. Udah orang yang sewa buzzer back ya, buzzernya juga pun ya. Novi ingin nonaktif di yayasan. Menanggapi hal ini sebenarnya itu hal yang keliru atau hal yang salah. Karena kenapa? Ada hal yang tidak harus tinggalkan di sana. Nah, itu adalah sebuah memori kejadian ya. Jadi dia harus bertanggung jawab dalam persoalan itu. Kemudian tidak bisa dia melimpahkan kepada orang lain. Artinya bahwa dia harus lepas tangan dan cuci tangan. Biarkanlah hukum berjalan dan tetap pada posisi atau aktivitas. Tidak usah artinya bahwa harus meninggalkan yayasan. Jadi seakan-akan lempar batu sembunyi tangan atau cuci tangan, nanti kesannya di publik atau di netizen akan menjadi penilaian negatif dan akan menjadi sorotan yang sifatnya negatif. Nah, jadi tentunya harus di sini dipikirkan bahwa bagaimana Novi itu tetap berada di yayasan dan persoalan berjalan aja secara alamiah. Nah, kemudian kegiatan-kegiatannya dan visi-visinya sebagai kemanusiaan tetap aja dijalankan. Itu enggak menjadi masalah ya. Jadi untuk menjaga nama baik Novi dan celah-celah dari sebuah persoalan Novi tersebut ya. Oke, sepertinya saya harus menanggapi ini ya guys. Pernah saya mengatakan bahwa kasus donasi AS membawa banyak sekali mudarat. Tapi setelah saya melihat drama terbaru tentang pengkhianatan, saling tikam, dan saling buka aib, saya sepertinya menarik kata-kata itu guys. Ternyata ada pelajaran yang lebih besar yang bisa kita ambil dari sini. Yang menarik di sini menurut saya bukan hanya soal siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi mari kita bicara tentang NP guys, yang sekarang dikelilingi oleh orang-orang yang dulu mendukungnya tapi kini melawan dan mengkhianatinya. Apakah kalian tidak bertanya-tanya guys, kenapa seseorang bisa sampai di titik ini ketika hampir semua orang berpaling darinya? Dalam ilmu sosial ada istilah self-awareness deficit guys. Ketika seseorang tidak sadar bahwa sikap atau tindakannya merusak hubungan dengan orang lain. Ketika konflik terus berulang, apalagi dengan orang yang berbeda-beda, itu seringkali menjadi tanda bahwa ada yang salah dengan cara seseorang berinteraksi. Ini bukan soal menyalahkan ya, tapi tentang introspeksi diri. Kepercayaan itu seperti kaca guys, sekali retak sulit untuk kembali utuh lagi. Dan yang kita lihat di sini adalah bagaimana pengkhianatan dan ego menghancurkan semuanya. Hubungan yang dulu terlihat kuat kini runtuh. Dari sini kita belajar guys, sebesar apapun dukungan awalnya, waktu akan mengungkap siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang tidak. Jadi pesan saya sederhana guys,
Kalau kita terus bermasalah dengan banyak orang, mungkin ini waktunya berhenti mencari kesalahan di luar dan mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya perbaiki? Karena sebesar apapun pengkhianatan, tidak ada asap tanpa api, dan waktu selalu membuktikan kebenaran. Ya, belajar dari drama bukan jadi bagian darinya. Kepercayaan itu sangat mahal. Kasus donasi Agus Salim ternyata tidak kunjung selesai ya guys. Bahkan kita harus disuguhkan dengan episode-episode terbaru dari drama mereka-mereka. Nah, hal ini membuat saya terinspirasi untuk menulis sebuah cerita dongeng guys. Disclaimer ya, video yang saya buat ini hanya bertujuan untuk edukasi dan memberikan pesan moral. Cerita yang saya buat hanyalah cerita fiktif belaka. Alkisah di negeri antah berantah, di balik wajah rupawan tersembunyi hati dari batu dan baja. Itulah NP, Nona Penipu, GJ Goblok Jahanam, DS Dusta Selalu, dan penjahat blow-on alias PB. Makhluk gaib yang bukan berasal dari alam manusia. Mereka bersatu untuk menyerang AS atau alat simpati. Seorang yang buta, lemah, dan tidak berdaya guys. Keempat makhluk jahat tersebut terlihat saling bahu-membahu menyeringai saat AS berusaha untuk bertahan. Tapi apakah yang terjadi? Kekompakan mereka yang terlihat sempurna di depan perlahan-lahan memudar. GJ yang selama ini menjadi asisten setianya NP mulai meragukan segalanya. GJ pun berbisik dengan DS dan PB. Rencana pengkhianatan pun mulai terlihat. GJ berkhianat bersama DS dan PB. Mereka berbalik melawan NP. Saling tikam, saling hancurkan di depan tanpa kompak, tapi di belakang mereka saling menusuk tanpa ampun. Inilah pesan moral yang bisa kita ambil guys. Sebesar apapun kekuatan niat buruk, waktu akan memberikan jawaban. Niat jahat tidak akan bertahan lama guys. Dan dari kisah ini kita belajar satu hal. Mereka yang menindas orang lain demi kepentingan pribadi pada akhirnya akan hancur oleh tangan mereka sendiri. Jadi siapapun yang tampak bersatu untuk hal buruk, ingatlah guys, waktu akan membuktikan segalanya. Siapa yang paling diuntungkan? Marilah kita membicarakan ini melalui ilmu psikologi yang ditulis oleh Elliot Aronson and Darwin Lindors about gain and loss. Kita perlu membicarakan semua peristiwa mengenai percakapan. Jadi kita membicarakan mulai dari siapa yang bercakap, apa yang dicakapi, kemudian terkuak ke publik, lalu siapa saja yang nongol untuk mencoba menjelaskan apa maksud dari percakapan tersebut. Mencoba untuk mengcounter, kira-kira percakapan ini seperti ini. Melihat secara keseluruhan, maka ada 4 pihak yang terlibat di sana. Yang pertama adalah 2 orang yang bercakap dalam telepon, satu lagi Novi, dan yang lain adalah netizen. Kenapa netizen perlu dimasukkan? Karena ini berhubungan dengan menarik simpati publik, maka netizen tidak bisa dihiraukan. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak netizen yang simpatik dengan Novi Pratiwi. Maka kita mencoba mengibaratkan Novi dan netizen itu seperti 2 pasang kekasih. Sedangkan orang yang berbicara di telepon 2 orang tadi adalah saudara netizen yang mencoba untuk berbicara. Kalau kita melihat isi dari telepon benar-benar merugikan Novi Pratiwi. Jika terkuak ke publik, maka secara tidak langsung orang akan berpendapat itu akan menguntungkan orang yang tadi dirugikan. Dalam hal ini Novi Pratiwi. Namun apa benar demikian? Apakah Novi butuh simpati publik? Karena selama ini kalau kita melihat presentasi berapa banyak masyarakat yang simpati kepada Novi, itu di atas 50%. Bahkan hampir mendekati angka sempurna. Skenario seperti ini mudah dipahami jika Anda mengerti ilmunya. Tujuannya jelas, agar kekasihnya Novi Pratiwi yang adalah para netizen kemudian menganggap buruk. Ternyata begini sikapnya Teh Novi. Hanya untuk mengambil simpati publik. Oh, jadi begini ternyata Teh Novi.
Karena memang selama ini banyak masyarakat, banyak kalangan yang bersimpati ke Novi Pratiwi. Di lain sisi, mereka tidak begitu simpati kepada pihak-pihak yang tadi. Sehingga harus dibuat suatu skenario yang bisa menarik perhatian masyarakat kepada orang-orang yang tadinya tidak disimpatiki. Pertanyaan untuk para aktor, apakah tujuan kalian tercapai? Saya pikir tidak, because saya mengerti ilmunya.